Pas waktu itu mimpi, tetapi yang request ini minta kayak istilahnya digambar dulu, saya matinya gini loh. Oh ya Jadi ya juga ya. diberikan kayak Gambaran. hologram ya. Present, nah, ya, ya. itu kayak gitu. Nah, ini yang kemarin saya ilustrasikan dari kisahnya Syekh Subakir. Ya. Dulu pas bawa tanah Jawa. Ini sempat meledak di TikTok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi teman-teman di Maskur Channel. Dan seperti podcast sebelumnya ya, kali ini saya sudah bersama narasumber. Dan narasumber ini sebenarnya itu salah satu bagian dari tim kami, tim Maskur Channel. Beliau ini adalah Mas Gentur, yang biasanya mungkin teman-teman kemarin-kemarin ini ya, podcast kita itu muncul beberapa ilustrasi gambar. Nah, ini beliau ini adalah ilustrator kita. Nah, di sesi kali ini nanti Mas Gentur akan menceritakan beberapa karyanya. Nah, di setiap karyanya nanti itu ada beberapa cerita, dan nanti kita bisa bahas satu persatu. Dan sebelum kita mulai ceritanya, buat teman-teman yang mempunyai pengalaman ataupun cerita yang mau dibagikan, nanti teman bisa kirim via email yang ada di bawah ini. Oke, langsung kita ke ceritanya. Halo Mas Gentur, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, kita ngobrol-ngobrol biasa ya Mas. Ini sebenarnya beberapa kali kita udah mencoba untuk mengilustrasikan gambar yang narasumber ceritakan. Jadi itu agar penonton kita itu ada gambaran seperti apa sih ilustrasinya, seperti itu. Nah, mungkin ini teman-teman juga banyak yang ingin tahu ya. Jadi background Mas Gentur ini kenapa bisa mengilustrasikan beberapa gambar. Nah, mungkin Mas Gentur bisa menceritakan apakah backgroundnya sebelumnya untuk menggambar itu seperti apa, Mas? Ya. Oke, perkenalkan nama saya Gentur. Ya. Saya ilustrator dari Maskur Channel yang baru. Kalau dari background saya itu, saya dulu kuliah di seni rupa UNY. Nah, itu akhirnya saya sampai sekarang mengajar di SMP di daerah Gunung Kidul. Nah, itu sebagai guru seni rupa. Oh ya. Di situ. Nah, dari beberapa pengalaman juga banyak gambar-gambar juga, serta mengikuti beberapa pameran. Dan saya juga pengen mengembangkan karya-karya juga. Dan saya tertarik dalam hal spiritual atau pergoiban kayak gitulah. Dari karya-karya saya ini yang merintis dari awal sampai sekarang jadi ilustratornya Maskur, itu pun beberapa banyak yang ada ceritanya, Mas. Ya, ya, pasti ada satu dua untuk pergambaran itu
pasti ada cerita di balik itu ya Mas ya. Nah, itu pengalaman pertama kali kalau Iya. misalnya saya gambar kok ada begini-begini ya, keadaan apa ya kayak di luar nalar lah. Iya. Kayak gitu. Nah, gitu. Bahkan juga yang saya mungkin dan teman-teman pengen tahu itu untuk menggambar ini itu sebelum gabung dengan kami ya Mas ya. Iya. Itu kan kenapa Mas Guntur bisa menggambar sesuatu itu dari mana Mas? Maksudnya itu apakah ada yang request meminta untuk di mimpi, misal Mas saya pengen diilustrasikan seperti ini, sosoknya seperti itu, ataupun misal Mas Guntur baru ke sesuatu tempat, misal pengen ada feeling, oh ini penunggunya seperti ini gitu, itu gimana Mas? Itu ada beberapa dan semuanya masuk tadi. Yang pertama itu kadang lewat mimpi Mas Guntur. Lewat mimpi ya, pasti lewat biasanya mimpi ya. Itu biasanya kadang serasanya kayak nyata banget. Di mimpi itu kayak nyata. Nyata banget dan itu detail itu Mas. Hmm. Jadi pas gambar itu kan warna dan corak mungkin kayak batiknya itu ya. sudah jelas gitu loh. Nah, itu ada inisiatif pengen diilustrasikan. Nah, kayak gini. Itu yang mimpi. Nah, terus beberapa kalau pergi ke suatu daerah. Terus contoh misalnya kayak candi. Oh ya. Kemarin pas di candi juga kadang masuk itu kayak serasanya masuk ke kayak suasana zaman dulu. Oh, langsung dibawa ke situ ya. Nah, itu rasanya kayak gitu. Terus pulang-pulang biasanya ada gambaran. Nanti entah rajanya atau apa. Kayak gitu. Suasana di situ seperti apa? Pembangunannya seperti apa. Itu juga. Terus yang ketiga itu request itu juga iya Mas. Dulu tapi lewat mimpi. Pas waktu itu mimpi, tetapi yang request ini minta kayak istilahnya digambar dulu saya matinya gini loh. Oh ya. Diberikan kayak gambaran hologram ya. Present, itu kayak gitu. Akhirnya kan inisiatif tak gambar semua sampai akhirnya saya ketemu sama jenengan. Oh ya betul. Akhirnya bisa mengembangkan untuk ininya ya karyanya ya. Nah mungkin ini Mas Guntur sudah membawa beberapa karya dan ini sudah dipilih beberapa karya yang menurut Mas Guntur itu ada cerita di balik waktu ilustrasinya. Mungkin bisa dibahas dulu Mas, apa salah satu gambarnya atau nanti beberapa itu gimana? Oke, yang pertama ini Mas Gur. Wah ya. Nah, yang ini. Ini tuh saya dapat itu dulu pas mimpi yang saya tadi cerita kerasa nyata banget. Oh, nah ini ya Mas ya. Nah, ini kisahnya pas saya mimpi itu dahulu itu ada di suatu daerah. Nah, di situ ada adipatinya. Nah, terus zaman kerajaan berarti ya. Zaman kerajaan. Tapi kalau saya telusuri itu kayak zaman sebelum Majapahit sebenarnya. Oh, malah sebelumnya. Sebelum Majapahit. Oke. Nah, terus akhirnya ada di bagian kayaknya kalau nggak salah saya lihat waktu itu penglihatannya itu berubah-ubah. Kadang saya jadi adipati daerah itu, tapi kadang saya jadi yang panglimanya atau senopatinya. Nah, waktu itu si senopati ini atau panglimanya itu kayak pengen ngabdi di suatu daerah. Nah, di daerah itu, nah ternyata si adipatinya ini di daerah itu nggak apa ya istilahnya salah nangkep. Dikiranya mau menguasai wilayah tersebut. Nah, si senopati ini, nah dia mau nyusun siasat waktu itu. Nah, pas saya di penglihatannya si senopati itu, kan kerja bakti itu Mas, waktu itu. Nah, tiba-tiba pas waktu di ruangan itu disergap. Oh. Disergap sama warga itu yang sudah dihasut sama adipatinya itu. Nah, ketika disergap dia kan akhirnya melawan berontak tapi kan kalah jumlah. Terus dia akhirnya tersudut di pinggiran sungai besar dulu. Ceritanya gitu. Terus adipatinya datang bilang katanya kamu ingin menguasai, makanya kamu mau saya eksekusi. Nah, pas
di situ saya penglihatan dari si senopatinya itu, dia sudah tertancap panah, terus tombak-tombak kayak gitu, terluka gitu. Udah keserang ya, Mas? Iya. Terus akhirnya terakhir itu dipanah, terus di bagian tengah dada sini. Nah, itu langsung jatuh ke sungai, Mas Gur. Hanyut. Nah, hanyut. Nah, pas hanyut itu tiba-tiba saya jadi yang hanyut itu. Oh, di mimpi kritis. seperti jadi si, itu ya. Si senopatinya itu. Ya kan hanyut. Nah, di situ mungkin cuma pikiran saya atau batin. Itu kan sungainya besar kayak sungai Bengawan Solo itu. Oh ya, lebar ya, besar ya, Mas. Mas, kayak gitu. Terus saya di situ malah mikirnya gini. Waduh, kalau di sungai gini jangan-jangan ada yang kuning-kuning tuh. Kalau nabrak itu kan juga gawat ini. Tapi waktu itu ya kayaknya nggak ada lah gitu. Tapi ternyata malah ini sosok buaya ini dari daratan itu langsung dia terjun ke sungai nih. Ke sungai menghampiri saya. Gede banget. Saya nggak tahu kalau di sini ternyata. Tapi unik ya, Mas ya. Iya. Ini buayanya itu ada 2 kepala ya. Iya. Pas dia mendekat itu saya kira waduh pasti mati. Soalnya kan udah sekarat nggak bisa apa-apa. Masih dikejar buaya ini. Malah dikejar buaya ini. Saya nggak tahu. Lah terus setelah mendekat itu ternyata enggak, dia malah kayak nyeret mau menyelamatkan. Menyelamatkan itu. Langsung digigit yang bajunya, terus dikasih ke daratan. Kasih ke daratan. Tapi waktu saya pegang gini, itu ternyata ekornya nggak ada, tapi cuma kepala dan kepala. Nah, itu. Nah, selepas sudah di daratan, di pinggir sungai itu, nah ketemulah sama yang ini, sosok yang ini. Nah, sosok ini itu benar persis gini. Seperti ini ya. Gini, cuman dia nggak punya kornea gitu loh. Oh iya, makanya ini putih semua ya. Tergambar persis gini, mirip gini. Nah, dia cuma bilang gini, kamu saya kasih kekuatan buat balas dendam. Cuma gitu. Terus akhirnya ganti mimpi lagi ya. Tapi detail banget ini. Ngerasa itu ya. Kerasa ya. Kerasa banget. Oke. Berarti ini bisa saya simpulkan sosok beliau ini adalah istilahnya penyelamat ya, yang memberi sesuatu kekuatan seperti itu ya, Mas. Dan buaya ini itu adalah yang menyelamatkan dari sungai ke darat itu tadi. Oke. Sinambungannya apa kira-kira, Mas Gur? Jadi ini yang mungkin yang saya tangkap ya dari sosok ini. Jadi beliau ini dan buayanya ini sebenarnya jadi ini ya, Mas ya. Kadang orang dulu itu kan bisa menyebutnya kodam. Kodam ataupun penjaga ya. Jadi mungkin kan beberapa kayak kita misalkan ya melebar untuk ngomongin misal raja dari Sunda. Iya. Itu kan pasti macan. Nah, kalau beliau ini pengawalnya adalah buaya. Gitu. Seperti itu. Itu cerita mungkin lampau yang mungkin ini ingin divisualisasikan agar kita ini yang sekarang ini tahu untuk sejarah dulu. Ya, tapi betul. Energinya positif, Pak. Menurut saya sangat positif. Sangat positif beliau ini. Ya. Ini untuk cerita di gambar ini seperti ini, Mas ya. Terus lanjut. Mungkin next ada lagi, Mas? Ada. Masih beberapa ya? Masih beberapa ada. Nah, kalau yang ini itu pengalaman pas waktu di Parangkusumo. Ini Parangkusumo, tapi saya tahu ini entah Nyiro Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul, tapi menurut saya ini bukan Ratu Kidul. Cuma kayak bawahannya. Betul. Ini bisa memvisualisasikan ini gimana, Mas, dulu? Waktu itu malam-malam coba pas berangkat dari Piungan itu maghrib. Sampai sana kan malam. Nah, ingin merasakan kayak seperti apa nih malam itu. Cuma ingin gitu lah. Terus pas waktu di dekat pantai itu kayak dalam hati bilang,
kok ada yang apa, kalau dibolehkan saya mau dibukakan sedikit lah, kayak ya. gitu. Terus pengen lihat Ratu Kidul Seperti apa? tapi malah yang keluar Ini. tapi Oh. sebenarnya lebih cantik lagi ini. Mungkin saya gambarnya kurang Ya, ya cantik. untuk apa itu busana dan yang dilihat seperti inilah kurang lebihnya ya Mas. Ya? Makanya gini. Oke. Ini kalau ini terus Wah, ini menarik ini. nah, ini yang kemarin saya ilustrasikan dari Oh. kisahnya Syekh Subakir Ya. dulu pas babat tanah Jawa. Ini sempat meledak di TikTok kemarin. Ya, ini sempat viral di TikTok ya Mas. Ya? Nah, Berapa views kemarin Mas yang lihat? yang lihat Sampai saat ini? sampai saat ini 250.000. 250.000. 250.000 dan beberapa ada yang minta untuk apa izin di Oh, sablon. ya. Bahkan sampai segitunya karena memang menurut saya ini unik ya. Uniknya itu dari tokoh pewayangan dan juga Syekh Subakir. Ini dulu apakah juga ada mimpi ataupun cuma ingin ini Mas, ingin mengilustrasikan Misalkan. ini? Itu kalau ini Gambaran dari mana dapatnya? pas baca terus akhirnya ada apa Gambaran. Nah. Sebenarnya lebih serem lagi. Cuman saya bikin ilustrasinya dari apa visual wayang. Oh iya, Kita bikin benar. kayak orang Ini seperti apa? Mbah Semar, lalu Petro, dan toko pewayangan lah Mas ya. Punokawan itu. Punokawan lah ya. Dan ini Syekh Subakir ya. Kalau misalnya di sana tuh kan ada tombaknya itu loh. Kalau tombak Itu emang tombaknya ada. gimana? Itu sebenarnya memang dimakamkan di situ atau itu cuma gaib, pusaka gaib? Kalau yang saya lihat itu emang fisiknya itu ada Mas. Oh ada. Jadi di sana itu kalau nggak salah namanya Poen itu pernah ke sana itu kan makamnya panjang. Panjang ya. Nah, waktu itu kan saya tanya-tanya ke juru kunci, ke orang yang menjaga situ. Kok ini makam panjang sekali, makamnya siapa kan seperti itu. Cuman kata beliau itu adalah bukan makam badan ataupun seseorang, cuman ini pusaka tombak dan kemungkinan yang saya lihat emang ya 80% seperti ini. Ada senjata tombak seperti ini emang. Oh gitu. Tapi memang panjang segitu ya. Panjang sekali Panjang Mas. sekali? Panjang sekali. Berarti fisiknya juga panjang seperti itu. Fisiknya juga panjang. Bahkan kayak di makam itu memanjang seperti itu. Dan itu katanya emang pusaka tombak seperti ini. Di daerah Magelang ya Mas ya. Ini teman-teman juga sudah beberapa banyak yang tahu lah. Ini yang estetik ya menurut saya. Tapi ini masih beberapa lagi teman-teman. Masih ada cerita-cerita dari tokoh-tokoh dan juga mungkin. Nah, kalau yang ini Mas Kur, ini Oke. nggak sengaja saya warnai karena pas mau saya warnai itu agak merinding. Nah ini. Terutama yang ini, saya yang kan besar. punya trauma sama yang tengah ini. Nah ini dari mana Mas? Maksudnya ini mimpi juga ataupun mungkin ada request atau tiba-tiba ada gambaran dan lokasinya di mana Mas? Kalau yang ini simbah-simbahnya ini itu di daerah rumah saya, perumahan. Itu kan dekatnya apa kayak perkebunan. Ya, gitu. ya. Nah, ini justru malah suka sama istri saya. Oh. Katanya rambutnya bagus, panjang gitu. Nah, Iya. kalau yang ini itu sukanya memandangi tempat sampah itu. Oh. Itu Maaf kenapa berarti ya? maaf ya Mas ya, ini berarti malah itu kayak ODGJ seperti itu ya Mas ya. Iya. Modelnya ya. Iya. Kalau kita lihat di kawasan misalkan kita baru di jalan ada beberapa maaf loh ya ini beberapa yang orang yang ada di persampahan ini cocoknya seperti itu ya Mas ya. Mirip gini. Iya ya. Kalau mandangi juga kayak gini. Oh oke Kayak gitu. Iya. Terus Menarik ya. selanjutnya yang ini tuh, Yang besar. nah ini mimpi request. Kalau yang ini Minta, Mas. minta. Nah yang ini yang saya ceritakan pas mimpi itu dia pengen digambarkan itu pas meninggalnya itu kan ditampakin hologram. Nah ini Yang tadi awal jenengan ceritakan tuh ini ya Mas ya. ya, tapi saya nggak tahu itu pas zaman penjajahan
Jepang atau Belanda saya nggak tahu. Cuman di situ saya diperlihatkan dia itu yang ini. Terus akhirnya Oke. dia kayak meminta saya untuk digambar, tapi di sini tuh kayak ada darah-darah kering gitu loh. Oh ya ini Mas ya, Iya, hitam-hitam ini ya. di matanya, Oh, dalam oh, oh. mata. Tapi matanya putih semua. Putih semua. Nggak ada kelopak air. Ada kelopaknya. Tapi dia tuh pas minta tuh nggak jelas itu loh Mas Gur. Oh. Jadi cuma gitu aja bahasanya. Nggak yang kita ngobrol seperti ini ya? Iya. Nggak, bahasanya nggak jelas tapi cepet banget. Ketika pas saya, alah, bilang apa sih? Dia marah. Tiba-tiba marah terus meluk saya kan. Saya takut banget akhirnya kebangun Makanya gitu. traumanya Nah, itu ini, ya. Sering banget. Cuman jenengan terus ada tanggapan, oh ini minta divisualisasikan dan Iya. mungkin ini ya saatnya sekarang ini untuk diceritakan. Kemungkinan itu. Oke, Tapi oke. saya tidak menyelesaikan Ya. karena itu juga karena Ya, anak takut. Ya dipeluk. Nah, kalau yang ini saya dapat gambaran mimpi. Oh mimpi ini. Mimpi sama juga. Tapi yang ketemu cuma yang ini. Kalau ini saya tafsirkan Ki Ageng Mangir. Mas. Oh iya. Nah, Waktu kematiannya mungkin ya Mas ya. Iya. Tapi waktu itu pas saya mimpi itu beliau itu malah saya dipertemukan berhadapan dengan beliau. Nah itu dia sedang kayak apa ya, istilahnya membuat tombak. Tapi entah itu dibilang baru cleaning juga saya belum bisa mengetahui. Jadi dia bikin kayak orang zaman dulu kan menatah besi juga pakai tangan kosong biar Iya. kan Emang zaman itu. dulu punya kayak gitu. Punya gitu. Nah, yang ini juga sama. Kayak biji besi cuma diremes-remes saja terus Jadi kayak air. itu, Langsung dibentuk mata tombaknya itu. Nah, ketemunya persis kayak gini. Seperti ini Mas. Ya, Oke. persis. Tapi ini saya visualkan pas meninggalnya aja. Oke. Terus selanjutnya itu, nah ini juga, ini pas saya awal-awal menggambar kalau ini. Ini kalau nggak salah beberapa presiden kita yang dulu ya Mas ya. Iya, tapi anehnya yang presiden ada 2 yang nggak masuk, Oh iya. Ini cuma 4 ya. cuma 4. Ini 5. Ini Pak Soekarno. Karno, Oh ini Pak Pak Harto ya 5 ya. Terus Pak Habibie, Pak Habibie, Pak SBY, Pak Gus Dur. Pak Nah, cuma ini aja. Tapi waktu itu ngimpinya itu jadi kayak saya itu di backstage. Nah terus beliau-beliau ini lagi apa ya, kayak berpidato itu loh. Oh, Mas ya. Gur. Jadi pas sudah selesai pidatonya satu persatu urut gini sampai terakhir yang Pak SBY ini itu turun dari panggung itu dengan muka yang sedih yang terakhir Pak SBY-nya. semua. Oh semuanya. Semuanya Setelah sedih. berpidato sedih. Iya, Oke. sedih semua. Terus satu persatu nyalamin saya, yang terakhir ini beliaunya ini saya nggak Nah betul. pernah kenal. Yang kelima kan beliau presiden kita dulu ya. Cuman yang satunya ini yang kita masih ini siapa seperti itu ya. Kalau menurut Mas Kur gimana? Kalau ini Kalau saya yang ini ya, sementara untuk gambaran yang beliaunya ini, jadi ini yang narik untuk Mas Gentur melihat dan mungkin memvisualisasikan tuh beliaunya ini. oh itu malah Ya, yang ini. beliau ini yang narik Mas Gentur untuk di situasi itu dan juga untuk melihat beliau-beliau ini waktu berpidato dan setelahnya. Oh gitu. Nah mungkin yang saya tafsirkan di sini Mas, untuk beliaunya ini kenapa menarik Mas Gentur untuk memvisualisasikan dan melihat ini, mungkin ada pesan yang disampaikan itu pasti Mas. Cuman kita penafsirannya ini kan jadi jauh Mas. Iya. Misalkan kok presiden kita habis berpidato dengan setelahnya itu sedih, itu bisa digambarkan apa? Itu butuh tafsiran yang lebih jauh. Bahkan
misal untuk saat ini pun kita belum tahu untuk tafsiran itu seperti apa. Cuman yang jelas beliau yang ini itu yang menurut saya adalah untuk pengawal mereka beliau inilah waktu menjabat seperti itu. Gitu. Ya. Ini juga rasa sangat nyata. Waktu pas mimpi ya. Iya. Seperti terbawa waktu di suasana itu. Nah itu. Terus ada lagi. Yang ini waktu kerajaan juga ya Mas. Iya. Penjelasan pas jenengan tanya itu inspirasinya dari mana dapatnya. Oh ya. Kalau ini pas waktu di Candi Plausan. Oh itu. ya. Itu kan saya baca terus nemu gambaran, sebenarnya gambarannya nggak seperti ini. Itu berarti waktu masuk ke halaman candinya itu. Iya. Oh. Masuk halaman, jadi pas yang 3 itu Candi 3 yang ya. itu, nah pas itu ada gambaran seperti ini. Oh oke. Yang pertama sebenarnya dikasih gambaran itu lagi berdiri kayak mau menunjukkan ini loh hadiah buat ini calon istrinya gitu. Tapi saya agak kesulitan kalau itu, soalnya kan harus backgroundnya di sini pembangunan candi. Jadi gini ya, apa seperti jadiannya itu ya candinya itu gitu ya Mas, buat oke. Kayak gitu. Nah, terus karena kesulitan saya urungkan waktu itu agak lama, terus dikasih pas di pendopo itu lagi bersantai. Oh seperti ini. Iya. Suasananya ya. Suasananya gini. Dengan background ini pembangunan ya Mas ya. Oke. Nah seperti ini. Karena emang setahu saya di Plausan itu emang mitosnya malah kalau membawa pasangan ke sana itu banyak jadinya. Oh kayak gitu malah. Biasanya kayaknya saya pernah dengar mitos ya mungkin ya. Kan banyak yang kalau ke candi ini nanti jangan bawa kalau pacaran jangan ke candi ini nanti tidak bisa. Cuman keunikan di Plausan itu malah yang setahu saya loh Mas itu, mungkin dikoreksi ya nanti kalau salah ya. Itu kalau membawa pasangan itu malah jadi langgeng gitu jangan jadi. Itu cuma yang saya dengar. Mungkin karena kisahnya atau gimana? Mungkin saya baru tahu dengan gambarannya Mas Gentur itu tadi. Jadi kisahnya kan itu seperti menghadiahkan ke pasangannya, ke calon pasangannya ya. Berarti itu kan mungkin relate dengan mitos saat ini seperti itu. Kayak ada analoginya. Betul. Makanya saya kemarin kan hanya tahu untuk mitosnya seperti itu. Cuma diperkuat dengan sekarang ini gambarannya untuk Mas Gentur dikasih gambaran waktu lampau ternyata ini. Berarti kan ini bisa ini ya. Berarti malah ada ke situ. Iya betul. Nah, ini Mas Gur, saya juga pengen tanya. Kalau yang ini saya temukan di makam raja-raja Kota Gede. Iya. Ini saya bingung malah. Iya. Kok ada kayak gini tapi dia mengitari. Iya. Itu kenapa Mas Gur? Ini menurut saya ya, ini mungkin dari gambaran yang sebelumnya, ini yang menurut saya 90% untuk kemiripannya mah ini Mas. Malah ini? Ini. Jadi emang di sana ya, yang saya lihat kan beberapa kali juga saya ada hubungan dengan sana Mas. Gitu. Apalagi untuk beberapa menolong orang seperti itu kan, saya mengambil sendang seliran dari sana. Jadi saya banyak lele. Betul, yang ada lelenya itu, yang ada mitos katanya nih lihat lele yang enggak ada yang enggak ada dagingnya, tulang sama kepala itu katanya ada hajat sesuatu tertentu itu kalau lihat itu akan terkabul gitu. Saya beberapa kali pengen sebenarnya ketemu. itu enggak semua orang bisa dilihatin sih. Emang. Jadi dulu tirakatnya harus lihat kayak gitu. Jadi itu harus tirakat di sana, lalu benar-benar meminta ya itu kita semua nggak meminta sama tempat, nggak meminta sama penunggu ya Mas. Kita itu tetap memintanya sama yang kuasa, cuman lantaran tempat dan penjaga dari rezekinya mungkin di situ. Nah, dari apa Tuhan kan bisa di mana-mana ya Mas. Kita bisa lebih mungkin lebih meminta berdoa itu di sana lebih khusyuk, jadi lebih cepat terkabul di sana. Cuman yang saya lihat penjaga di sana itu memang sosok naga ini ya.
Cuman emang ya mungkin kalau teman-teman yang nonton tadi pernah ke Jogja dan pernah ke Kota Gede, itu kan luas sekali. Iya. Ya emang sebesar ini Mas. Kalau untuk teman-teman yang sensitif bisa lihat itu emang naganya sebesar ini, warna dan juga apa ini kayak aksesoris itu hampir sama. Makanya saya berani bilang yang saya lihat ya Mas, mungkin kan saya dan teman-teman yang lain kan mungkin berbeda penglihatan. Ya, Cuma yang saya lihat pribadi ini yang menurut saya 90% hampir mirip seperti ini. Oh, ini malah. Nah. Tapi emang emas semua ya? Ya, Mas Gur. berarti ini mungkin ini visualisasi untuk digambar ya. Cuman kalau untuk lihat langsung itu sangat ininya aksesorisnya benar-benar berkilau. Bahkan sisi-sisinya juga memantulkan cahaya seperti itu, Mas. Oh, gitu. Ya, ini emang penunggu di sana. Tapi apa mungkin ini kodam dari raja-raja dulu atau? Kalau ini jadinya emang disebut kodam juga sebenarnya bukan kodam untuk pribadi raja ya. Cuman ini emang dulunya dipasrahke itu berarti emang sosok ini untuk menjaga tempat. Oh, gitu. Berarti bukan pribadi raja, cuman ini benar-benar untuk menjaga tempat. Dimintai tolong untuk menjaga tempat, betul. Oh, gitu. Seperti itu, Mas. Oh, iya. Terus Mungkin ada lagi. Ini yang terakhir ya. Nah, Wah, ini istimewa ini. Pertama, ini juga sama viralnya pas apa Oh, seperti yang saya Subakir. Di TikTok berapa views ini, Mas? Kalau ini nggak sebanyak yang saya Subakir. Ini cuma 100 ribuan. 100 ribu lumayan ya. Nah, ini saya pas gambar itu situasinya hampir sama kayak yang apa tiba-tiba di suasana tempo dulu. Oh, oke. Nah, pas zaman ini kayak peperangan ya, Mas ya? Iya. Nggak salah ya. Ini kan dulu pas kisahnya Prabu Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka. Oh iya. Yang perang bubat itu, Mas. Perang babat ya. Suasananya seperti ini. Dengan ada gambaran seperti ini ya, Mas. Iya. Ya pas menggambar itu juga perasaannya tiba-tiba sedih gitu loh. Oh ya, bisa merasakan waktu itu. Sinkron sama gambar gitu. Kayak sedih banget memang. Dan beberapa sebelum saya ini kan awal-awal. Sebelum bertemu dengan Mas Gur, saya juga kayak penasaran gitu, mau tanya ke teman saya juga, yang bisa seperti Mas Gur gini. Katanya ini memang sedih banget. Nah, saya ikutkan pameran waktu itu, Mas Gur, di Gunung Kidul. Oh, ikut pameran, terus akhirnya teman saya bilang jangan dipajang lagi, gitu katanya. Jangan dipajang publik lagi, soalnya yang punya entah yang putrinya atau yang rajanya ini Prabu Hayam Wuruk itu nggak suka karena teringat kembali katanya. Oh, nggak suka karena sedih banget karena gitu. Nggak sukanya itu bukannya karena nggak boleh atau nggak ini ya, Mas, cuman karena nanti nggak teringat memori waktu ini lagi seperti itu. Oke. Menurut Mas Gur ini berapa persen, Mas Gur? Ini yang saya lihat ketepatan sih sekitar lumayan ya, Mas ya, 80-85% lah. 80%-an lah untuk menggambarkan situasi waktu itu. Kenapa ini? Dan ini menurut saya juga orang awam pun melihat visualisasi ini itu pasti ada ketertarikan, kesedihan ya, Mas, karena ini kan menurut saya ya ini tuh seperti perpisahan. Oh iya. Ya. Yang saya tangkap kan seperti Raja Hayam Wuruknya ini kehilangan sosok pasangannya yang sangat dicintai sekali lah, Mas ya. Jadi ada ketertarikan kalau melihat gambar ini tuh kita merasakan di waktu itu ada nyedot energinya seperti itu. Oh, gitu. Ya. Bisa gitu ya. Nah, ini berarti beberapa gambar yang ya, Mas ya, yang ilustrasikan ya. Sebelum gabung dengan kami, ini beberapa gambar yang sudah Mas Gentur gambarkan. Jadi
beliaunya ini ada basic untuk menggambar sesuatu, bahkan ada beberapa tadi seperti kodam ataupun seperti dalam zaman kerajaan itu udah gambarkan dulu ke Mas Gentur ini ya. Dan alhamdulillah sekarang itu merambah ke beberapa kisah dari narasumber ya Mas ya. Jadi kayak kemarin teman-teman yang lihat itu, ini Mas Gentur yang mengilustrasikan. Nah, sebelum mengakhiri podcast kali ini Mas, yang jelas mungkin ada sesuatu ataupun pesan yang ingin Mas Gentur sampaikan kepada teman-teman. Ya, kalau pesan kemungkinan dari apa ya istilahnya, kalau dari kacamata agama kan barangkali ada yang menyebutkan wah itu syirik, itu kan bohong kayak gitu. Ya. Itu menurut saya ya persepsi orang masing-masing, yang Betul. percaya boleh, yang nggak percaya juga boleh. Ya kan kami juga tidak memaksakan untuk percaya sakjane atau aslinya mengharuskan harus aslinya gini. Memang dulu itu seperti ini. Enggak. Itu cuma apa ya istilahnya, yang percaya aja boleh. Yang menurut saya memang yang saya lihat atau pengalaman dari saya itu juga ya saya seperti itu. Saya enggak menambah-nambahkan atau menurut keyakinan. Kalaupun misalnya ada yang kurang jelas, biasanya saya riset dulu. Tanya sama jenengan yang lebih tahu. Ya seperti apa ini? Itu kan agar resikonya kecil, kesalahannya. Nah, gitu sih. Kalau sama mungkin kalau boleh nambahi ya teman-teman ya. Ini kan karya yang dibuat dengan tidak sembarangan. Nah, jadi mungkin buat teman-teman ya, sesama kreator ataupun yang suka dengan visualisasi Mas Gentur ini, ya nggak ada salahnya lah. Misalkan pengen Mas, saya mau minta untuk dokumentasi ataupun untuk tadi yang Mas Gentur ceritakan untuk mau disablon baju, itu ya minimal harus izin ke pemiliknya. Karena kan ya karya itu nggak semudah yang dibayangkan membuatnya ya Mas. Betul. Jadi jangan cuma mengambil aja untuk keuntungan pribadi, tapi juga yang punya ataupun yang memiliki hak itu juga harus tahu untuk apa. Kalau misal untuk positif nggak masalah ya Mas ya. Cuman takutnya itu nanti kalau disalahgunakan untuk apa, yang itu yang nanti jadi tidak baik lah seperti itu. Kalau enggak minimal ya dikasih untuk sumbernya atau ini dari mana ilustrasinya kan seperti itu. Ya betul. Gitu boleh. Ya. Berarti mungkin itu dulu ya Mas ya. Nanti mungkin selanjutnya kalau ada teman-teman yang mau nanya ataupun sesuatu, nanti bisa langsung ke Instagramnya Mas Gentur ya. Nanti ada di deskripsi. Nah, buat teman-teman ya yang belum subscribe, untuk segera subscribe channel kami, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar nanti setiap konten kita tayang tidak ketinggalan di konten selanjutnya. Akhir kata, saya dan Mas Gentur pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.